Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada siang hari yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kajian singkat dengan judul Hukmu Tarikus Salah, yaitu hukum orang yang meninggalkan salat ataupun ancaman bagi orang yang meninggalkan salat, yang diambil dari kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Beliau mengatakan al-kabiratur rabi'atu fi tarkis salah. Dosa besar yang keempat adalah meninggalkan salat. Qala Allah taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Maka mereka digantikan oleh suatu generasi setelah mereka. Apa ciri-ciri generasi tersebut? Adha'us salah. Mereka menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahwat, dan mereka mengikuti syahwat mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan merasakan ghayya. Illa man taba wa amana wa amila salihah, kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, laisa ma'na adha'uha tarakuha bil kulliyah. Ya, makna adha'uha, Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah. Apa makna adha'us salah? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna adha'uha, menyia-nyiakannya, maknanya kata beliau bukan meninggalkan salat sama sekali. Ya, laisa makna adha'uha tarakuha bil kulliyah. Makna adha'uha bukan meninggalkan salat sama sekali. Walakin akharuha an awqatiha. Namun mereka mengakhirkannya hingga akhir waktunya. Ya, ini makna dari adha'u as-salah, yaitu menyia-nyiakan salat. Jadi maknanya bukan meninggalkan salat. Yang menyia-nyiakan salat maknanya bukan meninggalkan salat, tapi mengerjakan salat di akhir waktunya, ya. Wa qala Sa'id bin al-Musayyab, Imamut Tabi'in rahimahullah. Sa'id bin al-Musayyab, Imamut Tabi'in, beliau mengatakan, huwa an la yusalli az-zuhra hatta ya'ti al-'asr. Yaitu makna adha'us salah kata Sa'id bin al-Musayyab adalah bahwa dia tidak mengerjakan salat zuhur sampai datang waktu salat asar. Wala yusalli al-asra ila al-maghrib, dan dia tidak mengerjakan salat asar sampai datang waktu maghrib. Wala yusalli al-maghriba ila al-isya. Ya, dan dia tidak mengerjakan salat maghrib sampai datang waktu isya. Wala yusalli al-isya ila al-fajri, dan dia tidak mengerjakan salat isya sampai datang waktu subuh. Wala yusalli al-fajra ila tulu'i syamsi, dan tidak mengerjakan salat subuh sampai terbit matahari. Jadi Sa'id bin Musayyib mengatakan makna menyia-nyiakan salat bukan meninggalkan salat sama sekali, tapi adalah menunda-nunda salat sampai datang waktu salat yang lain. Dia tidak salat zuhur sampai datang waktu salat asar. Dia tidak salat asar sampai datang waktu salat maghrib. Dia tidak salat maghrib sampai datang waktu salat isya. Dan dia tidak salat isya sampai datang waktu salat subuh. Dan tidak salat subuh sampai datang masuknya atau munculnya matahari. Inilah makna adha'us salah, menyia-nyiakan salat, mengabaikan salat. Kemudian kata beliau, faman mata wa huwa musirrun ala hazil halah wa lam yatub wa adahu Allah bi ghaib. Barang siapa yang mati sementara dia terus-menerus dalam keadaan seperti ini, terus-menerus menunda-nunda salat sampai datang waktu salat yang lain, ya, wa lam yatub, dan tidak berusaha untuk bertobat dari hal seperti itu, wa adahu Allah bi ghaib, maka Allah janjikan dia suatu tempat yang disebut dengan ghaib. Apa itu ghaib? Wa huwa wadin fi jahannam, yaitu sebuah lembah di neraka. Ba'idun qa'ruhu, sangat dalam dasarnya, khabithun ta'muhu, dan sangat busuk baunya. Jadi orang-orang yang menyia-nyiakan salat sampai datang waktu salat yang lain, dan itu menjadi kebiasaannya, dia tidak bertobat dari hal seperti itu, Allah ancam dia dengan ghaib. Ghaib yaitu suatu lembah di neraka yang sangat dalam, dasarnya sangat dalam, dan juga baunya sangat busuk. Ya, siapa yang mau masuk dalam tempat seperti itu, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan salat sama sekali. Seperti yang kita lihat, ya, di tengah-tengah kita pada saat sekarang ini banyak sekali orang yang menyia-nyiakan salatnya dengan alasan-alasan yang dicari-cari, padahal dia bisa mengerjakan salat di waktunya. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Maka wail, ya, kebinasaan atau kehancuran bagi orang-orang yang mengerjakan salat. Allazina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Apa makna sahun? Ay ghafiluna anha, yaitu mereka lalai dari salatnya. Mutahawinuna biha, ya, menyepelekannya, mengabaikannya. Banyak orang-orang yang salat tapi diabaikan salatnya.
dinomor duakan atau dinomor sekiankan, lebih utama pekerjaan daripada salat, lebih utama bermain daripada salat. Salat nomor sekian. Ya, sementara kesibukan-kesibukan duniawi lebih diprioritaskan. Ya, sehingga terabaikanlah waktu salat ini, bahkan mengerjakan salat di luar waktunya. Ini diancam oleh Allah dengan fawailul lil musallin. Ya, kebinasaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang mengabaikan salatnya, menelantarkan salatnya. Ya. Wa qala Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ladzina hum an salatihim sahun." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang orang-orang yang disebut dalam Al-Qur'an dengan an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa kata Rasulullah? Huwa ta'khirul waqti, yaitu menunda-nunda waktu salat. Sudah datang waktunya ditunda-tunda sampai masuk waktu salat yang lain, kemudian baru dikerjakan dengan cepat, ya. Ai ta'khirus shalah an waqtiha, yaitu menunda-nunda salat sampai keluar waktunya. Sama musallin, Allah sebut mereka musallin, orang-orang yang mengerjakan salat. Lakinnahum lamma tahawanu wa akharuha an waqtiha wa adahum biwailin wa huwa syiddatul azab. Mereka disebut oleh Allah orang yang salat, orang-orang yang menunda-nunda salat sampai habis waktunya, sampai masuk waktu salat yang lain. Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang mengerjakan salat. Tetapi ketika mereka mengabaikan, menyepelekan, menunda-nunda salat dari waktunya, maka Allah janjikan untuk mereka wail. Apa itu wail? Wa huwa syiddatul azab, yaitu azab yang pedih. Azab yang pedih. Ya. Kemudian waqila, pendapat yang lain mengatakan huwa wadin fi jahannam. Wail itu ada yang mengatakan maknanya syiddatul azab, azab yang pedih, ya. Atau ada juga yang mengatakan dia adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam. Lau suyirat fihi jibalud dunya lazabat min syiddati harrihi. Kalau seandainya gunung-gunung di dunia diperjalankan di atas lembah itu, maka dia akan melebur, ya, mencair min syiddati harrihi, karena sangat panasnya. Siapa yang mau masuk ke tempat seperti ini, ya? Ada yang mengatakan bahwa wail itu fawailul lil muslimin, makna wail itu adalah azab yang pedih. Siapa yang mau merasakan azab yang pedih, tentu tidak ada satupun, ya, dari manusia yang mau merasakannya. Ataupun ada yang mengatakan wail itu maknanya adalah sebuah lembah, ya, di mana? Di neraka jahanam, sebuah lembah di neraka jahanam. Ya, seandainya gunung-gunung di dunia ini diperjalankan di atas lembah tersebut, ya, maka gunung-gunung itu akan mencair karena saking panasnya lembah tersebut. Tentu tidak ada seorang pun di antara kita yang, ya, mau, ya, masuk ke dalam lembah tersebut. Oleh sebab itu seseorang tidak boleh menyanyiakan waktu salat dengan alasan apapun. Kalau sudah datang waktunya maka kerjakan, ya. Wa huwa maskanu man yatahawanu bis shalah wa yuakhiruha an waqtiha. Wail itu adalah maskan, tempat tinggal, man yatahawanu bis shalah, tempat tinggal orang-orang yang menyepelekan salat. Wa yuakhiruha an waqtiha, dan menunda-nundanya dari waktunya. Illa an yatuba ila Allah taala wa yandama ala ma farata, kecuali jika dia bertobat kepada Allah dan menyesali atas apa yang telah dia lakukan berupa mengabaikan atau menyepelekan salat. Nah, jadi kalau orang menunda-nunda salat sampai habis waktunya baru dia kerjakan dan menjadi kebiasaannya dia, maka Allah ancam dengan neraka wail, ya. Dan neraka wail itu yaitu ada yang mengatakan azab yang pedih, atau ada yang mengatakan dia adalah lembah di jahanam yang jika gunung diperjalankan, gunung-gunung dunia diperjalankan di atas gunung tersebut, maka gunung itu akan hancur, akan meleleh, ya. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang menghentikan kebiasaan seperti itu dan dia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi. Wa qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan janganlah anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan itu, ya, maka dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Jadi Allah SWT mengingatkan kepada kita, jangan sampai harta benda kita, jangan sampai anak-anak kita, jangan sampai kesibukan-kesibukan kita di dunia ini membuat kita lalai dari zikrullah, dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Apa makna zikrullah nanti dijelaskan oleh Az-Zahabi. Kemudian siapa yang harta bendanya, anaknya, ya, kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kesibukannya membuat lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, maka dia kata Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Semuanya tidak ingin merugi di dunia ini, tetapi terkait dengan akhirat banyak orang-orang yang secara sengaja mau menjadikan dirinya merugi, yaitu dengan
kesibukan-kesibukan yang membuat dia lalai dari mengerjakan salat. Apa makna zikrullah? Ya, qala al-mufassirun. Para mufassir berkata, al-muradu bi zikrillah fi hazil ayat as-salawatul khamsu. Para mufassir mengatakan yang dimaksud dengan zikrillah, kata Allah, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Apa makna zikrillah? Ya, al-mufassirun mengatakan bahwa zikrullah itu adalah as-salawatul khamsu, yaitu mengerjakan salat yang 5 waktu. Jadi jangan sampai harta benda kalian, jangan sampai anak kalian, jangan sampai kekayaan kalian, pangkat kalian, kesibukan kalian membuat kalian lalai dari mengerjakan salat 5 waktu. Faman ishtaghala bimalihi fi bai'ihi wa shira'ihi wa ma'isyatihi wa dhai'atihi wa auladihi anis salah fi waqtiha kana minal khasirin. Barang siapa yang sibuk dengan hartanya, fi bai'ihi wa shira'ihi dalam jual belinya, wa ma'isyatihi dan kehidupannya, wa dhai'atihi dan pekerjaannya, wa auladihi dan anak-anaknya, anis salah dari mengerjakan salat fi waqtiha pada waktunya, kana minal khasirin, maka ia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Barang siapa yang disibukkan dengan hartanya, baik dengan berjual beli, dengan melakukan berbagai macam transaksi, kegiatan ekonomi, barang siapa yang disibukkan oleh kehidupannya, oleh pekerjaannya, oleh kesibukannya, oleh harta bendanya, oleh anak-anaknya, oleh hal-hal lain, ya, maka apa? Dia tidak bisa mengerjakan salat pada waktunya, maka orang seperti itu termasuk di antara orang-orang yang merugi. Ya, kana minal khasirin, dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Jadi jangan sampai kita disibukkan dari salat, ya, oleh berbagai macam kehidupan di dunia ini, oleh harta, oleh kekayaan, oleh pangkat, oleh jabatan, oleh pekerjaan, oleh anak. Ya, kalau sudah datang waktu salat, kerjakan salat. Wa hakaza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi as-salatu. Fa in saluhan faqad aflaha wa anjaha, wa in naqasat faqad khaba wa khasir." Yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah salat. Nah, inilah kedudukan salat dalam Islam, ya. Bahwa yang pertama kali akan dihisab dari amal-amal kita yang banyak kita lakukan di dunia ini. Yang paling pertama dihisab, ini menunjukkan bahwa salat itu sangat penting, sangat besar kedudukannya. Apa yang pertama kali dihisab adalah as-salah, yaitu salat. Wa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, bagus salatnya, maka dia telah memperoleh keberuntungan, wa anjaha, dan dia telah berhasil, ya, dia masuk surga. Wa in naqasat faqad khaba wa khasir. Jika kurang, maka dia merugi dan juga, ya, telah mencapai atau merasakan kegagalan. Jadi yang pertama kali dihisab dari amal kebaikan-kebaikan dilakukan oleh seorang adalah salat. Dan salat menjadi penentu. Kalau salatnya baik, maka amal yang lain juga ikut baik, dan dia telah beruntung memperoleh surga Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau salatnya penuh dengan kekurangan di sana sini, maka dia telah merugi dan mendapatkan kegagalan. Wa qala Allah Ta'ala mukhbiran an ashabil jahim. Allah Ta'ala berfirman dan mengabarkan tentang penghuni neraka jahim. Kata Allah, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami tidak termasuk dulu di dunia di antara orang-orang yang mengerjakan salat. Wa lam nakun nut'imul miskin. Kami juga tidak memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan kami berbicara bersama orang-orang yang berbicara apa saja yang tidak penting, ya. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan hatta atana al-yaqin. Sampai datang al-yaqin, yaitu al-maut, kematian kepada kami. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka syafaat orang-orang yang akan memberikan syafaat tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla bertanya, apa yang menyebabkan kalian masuk dalam neraka sakar ini? Jawaban mereka apa? Dulu kami tidak termasuk di antara orang-orang yang mengerjakan salat. Ya, diancam oleh Allah dengan neraka sakar. Maukah kita, ya, diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan neraka sakar? Ya. Nah, apa yang menyebabkan mereka masuk ke neraka sakar? Lam nakum minal musallin. Kami tidak termasuk di antara orang-orang yang mengerjakan salat di dunia. Kemudian kami tidak mau memberi makan orang miskin. Walam nakun nut'imul miskin. Dulu kami punya harta benda banyak, tapi kami bakhil, bukhala, tidak memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Dan kami membicarakan apa saja, yang penting enggak penting bagi kami, yang kami ketahui benar atau tidak. Kami ngobrol panjang lebar, kami ngomongin apa saja tanpa kami ketahui benar atau tidaknya, valid atau tidak berita tersebut. Terkadang kebohongan disebarkan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari kebangkitan. Ya, dulu dunia kami bersenang-senang. Dulu dunia kami mempunyai segala macam fasilitas, sehingga kami menganggap bahwa akhirat itu tidak ada. Wa kunna nukazzibu biyaumiddin. Sampai kapan itu? Hatta atana al-yaqin. Sampai datang kematian. Kalau sudah datang kematian, tersingkaplah, ya, hal-hal yang tidak diketahui di dunia ini.
Jadi Allah mengatakan yang menyebabkan mereka masuk dalam neraka sakar di antaranya adalah tidak mengerjakan salat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Pembeda antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, tidak pernah salat dalam hidupnya, menentang kewajiban salat, maka sungguhnya dia telah kafir. Maukah kita sebagai seorang yang berKTP Islam, maukah kita dicap keluar dari agama Islam ini karena tidak mengerjakan salat? Ya, tentu tidak ada yang mau. Ya, kata Rasulullah SAW, pemisah antara kami dengan mereka, dengan orang di luar Islam adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi SAW bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Antara seorang hamba dengan kekufuran, pembedanya adalah tarkus salat, yaitu meninggalkan salat. Ya, yaitu meninggalkan salat. Jangan sampai kita orang-orang yang meninggalkan salat, ya, sekian tahun, ada yang sekitar 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun, bertahun-tahun tidak mengerjakan salat. Jangan sampai keislaman orang tersebut diperselisihkan apakah dia muslim atau tidak. Ya. Wa fi sahihil Bukhari anna Rasulullah SAW qala. Dalam Sahih Bukhari bahwa Rasulullah SAW bersabda, man fatatuhu salatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang berlalu darinya salat asar, maka gugurlah amalnya. Dia tidak mengerjakan salat asar, ya. Tidak mengerjakan salat asar karena mungkin capek pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kesibukannya, tidur, ya, tidak mengerjakan salat asar, apa risiko yang dia terima, yaitu gugur amalannya. Wa fi sunani anna Rasulullah SAW qala. Dan dalam as-sunan Rasulullah SAW bersabda, man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka dia telah terlepas dari perlindungan Allah Azza wa Jalla. Ini ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang yang sengaja tidak salat, yaitu dia terlepas dari penjagaan Allah Azza wa Jalla, dari perlindungan Allah Azza wa Jalla, sehingga berbagai macam malapetaka, berbagai macam bencana akan dia rasakan dalam kehidupannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maksudnya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakat, dan mereka yang menunaikan zakat. Fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jika mereka sudah melakukan semua itu, mereka telah menjaga dariku, kata Rasulullah, apa? Dima'ahum wa amwalahum, yaitu darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali yang wajib. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka adalah di atas Allah Azza wa Jalla. Muttafaqun alaih. Jadi kata Rasulullah SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat dan membayarkan zakat. Kalau mereka sudah mengerjakan hal itu, maka darah mereka, harta mereka telah terjaga, ya, kecuali yang wajib mereka tunaikan, dan hisab mereka atas Allah Azza wa Jalla. Dan pemerintah, ya, berkewajiban untuk mengingatkan umatnya agar mereka senantiasa mengerjakan salat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga salat, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, maka salat tersebut menjadi cahaya, di mana pada saat di akhirat semuanya dalam kegelapan, ya, orang yang menjaga salat dia ada cahaya, ya, di depannya. Barang siapa yang menjaga salat, maka salat itu akan menjadi cahaya. Wa burhanan, burhan yaitu hujjah yang jelas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa najatan, dan keselamatan pada hari kiamat. Ya, itu yang keuntungan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang mengerjakan salat, menjaga salat, yaitu salat akan menjadi cahaya, menjadi bukti nyata di hadapan Allah bahwa hamba ini adalah hamba yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan salat, dan akan menjadi keselamatan bagi dia. Ya, wa najatan yaumal qiyamah, dan akan menjadi keselamatan, dan keselamatan di akhirat itulah yang diimpikan oleh setiap orang. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaganya, tidak menjaga salat 5 waktu, lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan yaumal qiyamah, maka salat tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi hujjah yang kuat bagi dia, dan tidak akan menjadi keselamatan bagi dia pada hari kiamat. Nah, ini ancaman bagi orang yang tidak menjaga pelaksanaan salat 5 waktu. Tidak ada cahaya baginya di akhirat, tidak ada hujjah yang kuat di hadapan Allah Azza wa Jalla baginya di akhirat,
dan tidak ada keselamatan baginya. Ya, di mana pada saat itu manusia membutuhkan amal soleh. Ya, di antara amal soleh yang paling utama adalah mengerjakan salat 5 waktu. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Fir'aun. Nah, ini dia. Dan pada hari kiamat, orang-orang yang tidak menjaga salat ini akan berkumpul bersama siapa? Ma'a Fir'aun, dengan Fir'aun, wa Qarun, dengan Qarun, wa Haman, dan dengan Haman, wa Ubay bin Khalaf, dan juga bersama Ubay bin Khalaf. Ini teman orang-orang yang tidak salat selama di dunia. Di akhirat dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Ya, karena orang itu berkumpul dengan siapa yang dia cintai. Wa qala Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ama innahu la hazza li ahadin fil Islam adha'a as-salata." Ketahuilah bahwa tidak ada satupun bagian bagi seseorang dalam Islam yang menyia-nyiakan salat. Tidak ada bagian sama sekali dalam Islam ini bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Qala ba'dul ulama rahimahullah, sebagian ulama berkata, wa inna ma yuhsyaru tarikus salah ma'a haula'il arba'ah. Sesungguhnya orang yang meninggalkan salat dikumpulkan bersama 4 orang tersebut, yaitu Fir'aun, Qarun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Kenapa? Li'annahu inna ma yashtaghilu 'an as-salah bimalihi aw bimulkihi aw biwizaratihi aw bitijaratihi. Karena seseorang itu disibukkan dari salat, tidak mengerjakan salat, bisa karena hartanya atau kekuasaannya atau kementeriannya atau perdagangannya. Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang disibukkan dengan salat kenapa? Karena sibuk, ya. Sibuk dagang, sibuk jual beli, sibuk jaga toko, sibuk di kebun, sibuk di ladang, sibuk di sawah, ya, sibuk nyetir mobil dan seterusnya, ngurusi harta benda. Ada juga orang yang sibuk dari salat, tidak mengerjakan salat karena apa? Karena kekuasaannya, kedudukannya, pangkatnya, ya, kerajaannya, atau ada yang sibuk dengan kementeriannya sehingga tidak mengerjakan salat, atau dengan perdagangannya. Betapa banyak kita lihat para pedagang di pasar tidak mengerjakan salat, ya. Orang sedang mengerjakan salat 5 waktu, dia sibuk dengan jual belinya, seolah-olah tidak tahu ada jamaah di masjid yang sedang mengerjakan salat. Orang mengerjakan salat Jumat, yang jual beli tetap berlangsung di pasar. Ada laki-laki sehat, balik, berakal, menetap, ya, tidak mengerjakan salat. Ya, faman ishtaghala bimalihi husyira ma'a Qarun. Barang siapa yang sibuk dengan hartanya di dunia ini sampai dia tidak bisa mengerjakan salat, husyira ma'a Qarun, dia akan dikumpulkan di hari kiamat bersama Qarun. Nah, ini dia. Barang siapa yang sibuk dengan hartanya sehingga dia tidak bisa mengerjakan salat, bahkan sudah malas mengerjakan salat, ya, bertahun-tahun, di hari kiamat dia berkumpul sama siapa? Apakah bersama Rasulullah, dengan sahabat, dengan orang-orang mukmin? Ya, husyira ma'a Qarun, dia akan dikumpulkan dengan Qarun. Qarun saat itu sudah miskin, enggak ada hartanya lagi. Wa in ishtaghala bimulkihi husyira ma'a Fir'aun. Jika orang sibuk dengan kekuasaannya sehingga tidak mengerjakan salat, husyira ma'a Fir'aun, maka ia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Maka dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun di hari kiamat. Ya. Wa in ishtaghala biwizaratihi husyira ma'a Haman. Jika ia sibuk dengan kementeriannya sampai tidak bisa salat, tidak mau salat, capek mengerjakan salat, husyira ma'a Haman, maka dia akan dikumpulkan dengan Haman. Wa in ishtaghala bi tijaratihi husyira ma'a Ubay bin Khalaf, ya. Dan orang yang sibuk dengan perdagangannya, dia akan dikumpulkan dengan Ubay bin Khalaf. Tajirul kufari di Makkah, seorang pedagang dari orang-orang kafir di Makkah. Ini bahaya yang sangat besar yang disediakan bagi orang yang sibuk dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, dengan harta bendanya, dengan pangkat dan jabatannya, dengan kementeriannya, dengan perdagangannya, sibuk, ya, dengan semua hal itu sehingga tidak mengerjakan salat. Di hari kiamat dia akan berkumpul dengan orang-orang yang dulu disibukkan dari ibadah kepada Allah, terutama salat, ya, karena hal-hal tersebut. Fir'aun, ya, dia tidak mau, ya, mengikuti Nabi Musa, tidak mau beriman kepada Nabi Musa, malah dia mengaku sebagai Tuhan, ya, tidak mau salat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena kekuasaannya. Qarun, dia tidak mau salat karena harta bendanya, ya. Haman, dia punya kedudukan yang sangat besar di sisi Fir'aun, dia seorang menteri, ya, menteri pembangunan. Dalam beberapa riwayat sejarah dikatakan dia seorang menteri besar, dia tidak mau taat kepada Nabi Musa karena dia punya kementerian yang sangat besar, dia tidak mau sholat. Begitu juga dengan Ubay bin Khalaf, seorang pedagang besar di kota Makkah, termasuk orang-orang kafir Quraisy. Dia tidak mau mengikuti Rasulullah Muhammad SAW karena dia seorang pedagang,
dia tidak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, tidak mau beriman. Nah, orang-orang yang meninggalkan salat maka akan berkumpul dengan orang-orang tersebut. Maukah kita berkumpul dengan orang-orang yang merupakan simbol-simbol kejahatan, simbol-simbol ya kesombongan, keangkuhan di dunia ini? Ya, tentu tidak ada yang mau. Orang-orang beriman tentu tidak mau berkumpul dengan mereka. Orang-orang beriman akan berkeinginan berkumpul dengan Rasulullah, dengan para sahabat Nabi, dengan orang-orang tuanya yang soleh, dengan para ulama. Kemudian warawal Imam Ahmad an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah azza wa jalla. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib secara sengaja, maka telah terlepas jaminan Allah azza wa jalla dari dirinya. Sudah terlepas jaminan keamanan dari Allah azza wa jalla dari dirinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan jaminan keamanan, siapa yang bisa memberikan jaminan keamanan? Ya, oleh sebab itu orang-orang yang meninggalkan salat pasti akan mendapatkan kehancuran, kebinasaan dalam hidupnya. Betapa banyak orang-orang yang dulunya seorang bisnismen besar dengan kekayaan yang begitu banyak, tiba-tiba usahanya jatuh. Di antara sebabnya adalah karena dia menyanyiakan salat. Warawal Baihaqi bi isnadihi, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwa Umar bin Al-Khattab berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang datang kepada Rasulullah dan dia berkata, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Allah taala fil Islam. Umar bin Al-Khattab menceritakan ada seseorang datang kepada Rasulullah dan orang tersebut bertanya, wahai Rasulullah, amal apakah dalam Islam ini yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Rasulullah, ya as-salatu liwaqtiha, yaitu mengerjakan salat pada waktunya. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa man taraka as-salata fala dina lahu, dan barang siapa yang meninggalkan salat tidak ada agama baginya. Wassalatu imaduddin, dan salat itu adalah pilarnya, tiangnya agama. Ya, jadi salat itu adalah tadi kita katakan dia amal yang pertama kali dihisab ya di hari kiamat, dan dia merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dalam hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Kata Rasulullah, salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Ya. Walamma tu'ina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Al-Khattab ditusuk, ya, qila lahu, maka beliau ditanya, as-salatu ya Amirul Mukminin, apakah tetap salat wahai Amirul Mukminin? Ini Umar sudah berdarah-darah, tusukan yang sangat banyak dari Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, apakah tetap akan salat wahai Amirul Mukminin? Lihat, Umar bin Khattab ya berdarah-darah, menderita banyak sekali tusukan. Ketika ditanya apakah tetap salat wahai Amirul Mukminin, kata beliau apa? Naam, benar, tetap lanjutkan salat. Ama innahu la hazza li ahadin fil islami adha'a as-salah. Kata beliau, ketahuilah bahwa sungguhnya tidak ada bagian dalam Islam sama sekali bagi orang yang menyanyiakan salat. Betapa banyak kaum muslimin yang menyanyiakan salat, bahkan orang yang sakit ya menyanyiakan salat, tidak salat lagi. Ya, terbaring di atas kasur di rumahnya atau di rumah sakit, tidak salat lagi. Dengan berbagai macam alasan yang dibuat-buat, mungkin karena takut bajunya kena najis, atau nggak bisa wudhu. Ya, kalau nggak bisa wudhu diwudhukan, atau dia tayamum dan sebagainya. Ya, orang yang bayangkan ya, orang yang sudah atau lebih dekat kepada kematian masih ada yang tidak mau mengerjakan salat, seperti orang-orang yang sudah menderita penyakit atau yang sedang menderita penyakit. Ya, padahal Khalifah Rasulullah SAW Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, dia ditusuk ketika mengerjakan salat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, seorang majusi dari Iran, budaknya Mughirah bin Syu'bah. Ya, kemudian ya ditanya oleh sahabat, ini apakah salat akan dilanjutkan wahai mukminin? Engkau sudah menderita begitu banyak tusukan di perutnya, ya, berdarah-darah, apakah tetap akan dilanjutkan salat? Kata Umar bin Khattab, tetap lanjutkan salat. Tidak ada bagian Islam sama sekali bagi orang-orang yang menyanyiakan salat. Wa shalla radhiyallahu anhu wa jurhuhu yas'ubu daman, dan beliau tetap salat, Umar bin Khattab, beliau tetap salat sementara lukanya mengalirkan darah. Ya, coba kita bayangkan orang menderita ya karena begitu banyak tusukan dari celuritnya Abu Lu'lu', ya, dan beliau tetap mengerjakan salat sementara lukanya tersebut mengalirkan darah yang begitu banyak.
tetap beliau mengerjakan salat. Wa qala Abdullah bin Syaqiq At-Tabi'i radhiyallahu anhu, seorang yang bernama Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'in, beliau mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairu salat. Kata beliau Abdullah bin Syaqiq ini, bahwa para sahabat Rasulullah SAW mereka tidak melihat sesuatu dari amal di mana meninggalkannya adalah kekufuran selain salat. Ini para sahabat. Mereka ya banyak orang ya melakukan dosa-dosa besar, mencuri, makan riba dan seterusnya. Apakah mereka kafir? Tidak. Ya. Tapi ada suatu amalan di mana kalau orang yang meninggalkannya, para sahabat menganggapnya kafir. Yaitu apa? As-salah, yaitu mengerjakan salat. Wa su'ila Ali radhiyallahu anhu an imra'atin la tusalli. Dan Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang seorang wanita yang tidak salat. Banyak kaum wanita yang tidak salat, ya, tidak mengerjakan salat. Bertahun-tahun, bahkan ada yang tidak mengerjakan salat. Dan Ali ditanya mengenai seorang wanita yang tidak salat. Kata beliau, man lam yusalli fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengerjakan salat, maka dia adalah orang kafir. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man lam yusalli fala dina lahu. Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang tidak mengerjakan salat, tidak ada agamanya. Ya, tidak ada agamanya, tidak lagi seorang muslim. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang meninggalkan satu salat saja dengan sengaja, maka Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengannya Allah akan murka. Ya, satu salat saja ditinggalkan, kemudian ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, Allah akan marah, Allah akan murka kepadanya. Wa qala Rasulullah SAW, man laqiyallah, barang siapa bertemu dengan Allah, wa huwa mudayyi'un lis-shalah, sedangkan dia orang yang menyia-nyiakan salat, lam ya'ba illahu bi syai', maka Allah tidak peduli dengan amalnya sama sekali. Min hasanatihi, dari kebaikan-kebaikannya. Idza kana mudayyi'an lis-shalah, jika dia termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Jadi ada orang melakukan banyak kebaikan, bahkan ada lagi yang mengatakan kesalehan sosial lebih penting daripada kesalehan dalam ibadah. Ya, lebih utama berbuat baik kepada manusia daripada ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada zaman sekarang ini yang mengatakan seperti itu. Ya. Padahal salat adalah kuncinya. Kalau salat adalah kunci ibadah diterima atau tidaknya ibadah yang lain. Barang siapa yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sementara dia menyia-nyiakan salat, ya, maka Allah tidak peduli dengan kebaikan yang banyak, dengan kebaikannya yang banyak, kebaikan sosialnya yang banyak. Dia sering bantu orang, dia sering menolong orang susah, dia sering memberi makan orang fakir miskin, tapi tidak salat, maka kebaikan-kebaikan tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa qala Ibnu Hazmin, Ibnu Hazm berkata, la zamba ba'da syirki a'zamu min ta'khiri shalah an waqtiha wa qatlu mu'minin bighairi haqqin. Kata Ibnu Hazmin, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar daripada menunda-nunda salat dari waktunya. Ya, wa qatlu mu'minin bighairi haqqin, dan dosa membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Jadi ada dosa yang paling besar setelah syirik, yaitu dua dosa, yaitu menunda-nunda salat sampai habis waktunya, kemudian baru dikebut ya, pelaksanaannya ataupun diabaikan sama sekali. Dan dosa yang kedua yang paling besar setelah dosa syirik, yaitu apa? Yaitu adalah membunuh seorang mukmin tanpa ada alasan yang dibenarkan. Seperti yang terjadi di masa-masa kita sekarang ini. Begitu banyak kasus-kasus pembunuhan terjadi di mana-mana. Padahal itu adalah dosa yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa qala Aun ibn Abdullah, Aun ibn Abdullah berkata, innal abda iza udkhila qabrahu su'ila anis salati awwal syai'. Ya, bahwa seorang hamba jika dimasukkan ke kuburnya, maka yang pertama kali ditanyakan adalah tentang salatnya. Ya. Su'ila anis salati awwal syai'in yus'alu anhu. Yang pertama kali ditanyakan kepadanya adalah tentang salatnya. Fa in jazat lahu nuzira fi maduna zalika min amalihi. Jika salatnya lewat, salatnya diterima, maka akan diperiksa ya amal-amalnya yang lain. Wa in lam tajuz lahu lam yunzar fi syai'in min amalihi ba'du. Jika salatnya tidak lewat pemeriksaan, maka amal yang lain tidak akan dilihat sama sekali. Ini menunjukkan bahwa salat itu adalah yang paling penting dari sekian amal ibadah kita. Masa kita puasa tapi tidak salat? Masa kita sedekah tapi tidak salat? Masa kita beri makan orang tidak salat? Masa kita rajin bantu orang memenuhi hajatnya, menyelesaikan kebutuhannya tapi tidak salat? Padahal yang pertama kali akan diperiksa dari seorang hamba di dalam kuburnya adalah salatnya. Sebagaimana kata Aun bin Abdullah.
Ya, jika salatnya lewat pemeriksaan malaikat di dalam kuburnya, maka amal-amal yang lain akan lewat juga, akan diterima juga. Tapi kalau tidak lewat dari pemeriksaan, ya maka amal-amal yang lain ditolak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalal 'abdu salata fi awwalil waqti sa'adat ila sama." Jika seorang hamba, kata Rasulullah, salat di awal waktu, maka salat tersebut naik ke langit. Walaha nurun hatta tantahiya ila al-arsy. Dan ia punya cahaya sampai berakhir di arasy. Fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Lalu dia meminta ampun bagi pelaku salat tersebut sampai hari kiamat. Wa taqulu hafizakallahu kama hafiztani. Maka salat itu mengatakan, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Wa idza shalal 'abdu salata fi ghairi waqtiha. Jika seorang hamba salat pada selain waktunya, di luar waktunya, sa'adat ila sama, maka salat tersebut naik ke langit. Wa 'alaiha zulmatun, sementara dia ada diliputi oleh kegelapan. Wa idza tahat ila sama tulafu kama yulaffu thawbul khalaq. Jika salat tersebut sudah sampai di langit, maka dia dilipat sebagaimana dilipatnya kain yang sudah buruk. Wa yutrabu biha wajhu sahibiha, lalu dipukulkan ke wajah pelakunya. Wa taqulu dayya'akallahu kama dayya'tani. Dan salat mengatakan, Allah akan menelantarkan kamu sebagaimana kamu menelantarkan aku. Ya, inilah ancaman bagi orang yang menunda-nunda salat, ya, sampai keluar dari waktunya. Yaitu kalau seorang hamba, ya, salatnya disia-siakan, maka ketika salatnya naik ke langit, salat itu diliputi oleh kegelapan. Dan ketika sampai di langit, maka dia dilipat sebagaimana dilipatnya kain yang jelek, yang buruk, yang sudah tidak dipakai, dan dipukulkan ke wajah pelakunya. Warawa Abu Dawud fi sunanihi an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunnahnya dari Abdullah bin Amr bin As. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yaqbalallahu minhum salatahum. Ada 3 yang Allah tidak terima dari mereka salat mereka. Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Barang siapa yang menjadi imam satu kaum sementara mereka tidak mau menjadikan dia sebagai imam. Wa man ista'bada muharraran. Yang kedua, orang yang memperbudak orang merdeka. Wa rajulun atas salata dibara. Dan orang yang mendatangi salat dibara. Apa itu dibar? Wa dibar an ya'tiha ba'da an tafutahu. Dibar itu adalah mendatangi salat setelah berlalu waktunya. Jadi kata Rasulullah SAW, ada 3 yang tidak Allah akan terima salatnya. Yang pertama, orang yang menjadi imam bagi satu kaum tanpa diizinkan oleh mereka, dan mereka menolak dia jadi imam, ya, karena berbagai sebab. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang memperbudak orang-orang yang sudah orang merdeka. Orang merdeka tidak boleh diperbudak. Yang ketiga, orang yang mengerjakan salat setelah berlalu waktunya. Ya, dibar artinya orang yang mengerjakan salat setelah berlalu waktunya. Wajah anhu diriwayatkan juga dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, man jama'a baina salataini min ghairi uzrin faqad ata baban aziman min abwabil kabair. Barang siapa yang menjamak 2 salat tanpa ada uzur, maka dia telah melakukan satu pintu dosa besar. Inilah berbagai bentuk, ya, ancaman-ancaman yang Allah Azza wa Jalla berikan, ya, dan Allah Azza wa Jalla siapkan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Terlebih lagi bagi orang-orang yang tidak salat sama sekali. Ya, bertahun-tahun dari balik, sekarang sudah berumur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan sampai meninggal dunia tetap tidak meninggalkan salat. Tentu ancaman-ancaman yang Allah sediakan bagi mereka lebih berat lagi. Maka jangan sampai kita semua, ya, menjadi orang-orang yang mendapat ancaman dari Allah Azza wa Jalla, karena tidak memperhatikan waktu salat, karena menyia-nyiakan salat, karena lebih memilih kesibukan daripada mengerjakan salat. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.